Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Subagja dari kelas 4B reguler sore. Ingin menyampaikan rangkuman materi farmakognosi. Berikut penyampaiannya. Yang pokok bahasan yang pertama, saya akan membahas tentang alkaloid. Selanjutnya saya akan membahas tentang flavonoid. Seterusnya saya akan menerangkan tentang senyawa fenolik, steroid, dan tanin. Senyawa alkaloid. Definisi senyawa alkaloid yaitu berasal dari dua kata, yaitu alkali dan oid, yang berarti alkali adalah basa dan oid adalah mirip. Jadi alkaloid ialah senyawa yang mengandung atom nitrogen yang biasanya terdapat pada tanaman dan kebanyakan bersifat basa atau basa lemah. Dulu istilah alkaloid digunakan karena kelompok senyawa yang dikenal terlebih dahulu adalah kelompok organik bersifat basa lemah. Tapi dewasa ini diketahui banyak senyawa alkaloid tidak bersifat basa lemah, tetapi netral atau bahkan asam. Senyawa alkaloid mengandung satu atau lebih atom nitrogen. Atom N sebagai amina primer NNH2, amina sekunder R2NH atau siklis, atau kuartener amonium hidroksida R4NOH. Sifat umum alkaloid yaitu pertama, alkaloid tidak larut atau sukar larut dalam air. Tetapi alkaloid yang berada dalam bentuk garam biasanya mudah larut dalam air. Yang kedua, alkaloid bebas yang bersifat basa biasanya larut dalam ether, CHCl atau pelarut organik lainnya. Tapi garamnya tidak larut. Sifat ini atau kelarutan ini digunakan sebagai dasar untuk isolasi dan pemurnian alkaloid. Contohnya isolasi atau ekstraksi alkaloid metode Coolfenor-Fitzgerald. Yang ketiga, kebanyakan alkaloid berbentuk kristal padat. Beberapa bentuk amorf dan sedikit berbentuk cairan. Konlin, hikatin, efedrin. Alkaloid yang berbentuk cair tidak mempunyai atom O dalam molekulnya. Garam alkaloid tidak sama bentuk kristalnya dan berbentuk kristal ini berguna untuk identifikasi secara mikroskopik. Ini dia struktur inti alkaloid, ada pidrin, piperidin, quinolin, isoquinolin, indol, imidazol, phenanthren, pyrrolidin, siklopentapidro. Dan ini adalah satu contoh tanaman yang yaitu daun sirih. Nama simplicianya Piperis folium. Nama lainnya yaitu daun sirih. Nama tanaman asal adalah Piper beetle. Keluarganya yaitu Piperaceae. Penggunaan yaitu antisariawan dan antiseptik. Yang selanjutnya ada flavonoid. Definisi dari flavonoid tersebut adalah fitonutrien atau bahan kimia tumbuhan yang ditemukan di hampir semua buah dan sayuran. Sama dengan karotenoid, flavonoid bersifat memberikan warna-warna yang cerah dalam buah dan sayur. Flavonoid adalah kelompok fitonutrien terbesar dengan lebih dari 6.000 jenis. Beberapa flavonoid yang paling dikenal adalah quercetin dan coemerol. Struktur senyawanya, jika dilihat dari struktur dasarnya, flavonoid terdiri dari 2 cincin benzen yang terikat dengan 3 atom karbon propana. Dari kerangka ini, flavonoid dapat dibagi menjadi 3 struktur dasar, yaitu flavonoid adalah 1,3 diaryl propana,
flavonoid atau 1,2 diadilpropana dan neoflavonoid atau 1,1 diadilpropana. Sifat-sifat flavonoid yaitu ada 4. Yang pertama, bersifat asam sehingga dapat larut dalam basa. Yang kedua, senyawa polar karena memiliki sejumlah gugus hidroksil. Yang ketiga, flavonoid sebagai derivat dari fenol yang menyebabkan kerusakan susunan sel bakteri. Yang keempat, posisi gugus hidroksil memiliki peranan dalam fungsi antioksidan. Ini adalah contoh tanaman flavonoid yaitu serai yang nama lainnya adalah Cymbopogon citratus. Kandungan dari tanaman ini yaitu flavonoid, tanin yang mengandung 65-85% sitral. Yang kedua adalah khasiatnya itu menjadi obat nyamuk dan serangga, stimulansia, antiperiodik, analgesik, carminativa, dan sudorifik. Yang ketiga ada senyawa fenol. Definisi dari senyawa fenol adalah metabolit sekunder bioaktif yang terdistribusi secara luas di tanaman, terutama disintesis oleh asam siklamat, pentose fosfat, dan jalur fenilpropanoid. Secara struktural, senyawa fenolik mencakup sejumlah senyawa yang memiliki cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil dan dapat bervariasi dari molekul sederhana sehingga polimer kompleks. Senyawa fenolik dibagi menjadi subkelompok asam fenolat, flavonoid, tanin, dan stiben berdasarkan gugus fenolik hidroksil yang melekat dan elemen struktural yang menghubungkan cincin benzen. Senyawa fenolik ini mempengaruhi sifat sensoris makanan dan utamanya tanin berkontribusi pada astringensi dalam makanan. Ini adalah struktur senyawanya, rumus kimianya C6H6O, massa molarnya 94,11 gram mol. Penampilan padatan kristal transparan, densitasnya 1,07 gram cm, titik leburnya 40,5 derajat Celcius, titik didihnya 181,7 derajat Celcius. Kegunaan senyawa fenol ini yang pertama mengatasi tegangan otot, kedua mengawetkan vaksin, ketiga mencegah pertumbuhan kuku yang tidak normal, keempat berpotensi sebagai pereda nyeri, kelima digunakan sebagai antiseptik, keenam digunakan dalam biologi molekuler, ketujuh membantu pengelupasan kulit, kedelapan mengawetkan makanan dan kosmetik. Ini adalah contoh tanaman fenol yaitu teh yang nama lainnya adalah Camellia sinensis, yang kingdomnya Plantae, divisinya Maglophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Ericales, familinya Thaceae, genusnya Camellia, spesiesnya C. sinensis. Yang selanjutnya ada steroid. Definisi dari steroid adalah senyawa organik bahan alam yang dihasilkan oleh organisme melalui metabolit sekunder. Senyawa ini banyak ditemukan pada jaringan hewan dan tumbuhan. Senyawa ini merupakan senyawa organik lemah sterol, tidak terhidrolisis, yang didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpena atau squalene. Juga merupakan suatu senyawa yang mengandung sistem cincin di mana sistem cincin tersebut ditandai dengan A, B, dan C yang beranggotakan 6 atom karbon dan cincin D yang beranggotakan 5 atom karbon. Ya, ini adalah struktur senyawanya, senyawa steroid, yaitu
mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan cincin siklopentana. Fungsi dari steroid adalah meningkatkan laju perpanjangan sel tumbuhan, menghambat penuaan daun atau senescence, mengakibatkan lengkuk pada daun rumput-rumputan, menghambat proses gugurnya daun, menghambat pertumbuhan akar tumbuhan, meningkatkan resistensi pucuk tumbuhan kepada stres lingkungan, merangsang pertumbuhan pucuk tumbuhan, menstimulasi perpanjangan sel di pucuk tumbuhan, merangsang diferensiasi xilem tumbuhan, menghambat pertumbuhan pucuk pada saat kadar udara dan angenus karbohidrat. Ini adalah contoh tanaman steroidnya, yaitu pepaya yang bernama lain Carica papaya, mengandung senyawa steroid golongan sterol, kompesterol yaitu EGOS 5N3BOL, digunakan sebagai obat penyakit beri-beri, malaria, kejang perut, penurun panas. Yang selanjutnya ada tanin. Definisi dari tanin merupakan salah satu jenis senyawa yang termasuk ke dalam golongan polifenol. Senyawa tanin ini banyak dijumpai pada tumbuhan. Tanin dahulu digunakan untuk menyamakan kulit hewan karena sifatnya yang dapat mengikat protein. Selain itu juga tanin dapat mengikat alkaloid dan gelatin. Tanin secara umum didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang memiliki berat molekul cukup tinggi, lebih dari 1000, dan dapat membentuk kompleks dengan protein. Ini adalah struktur senyawanya. Secara struktural, tanin adalah suatu senyawa fenol yang memiliki berat molekul besar yang terdiri dari gugus hidroksi dan beberapa gugus yang bersangkut seperti karboksil untuk membentuk kompleks kuat yang efektif dengan protein dan beberapa makromolekul. Ini adalah karakteristik tanin. Senyawa oligomer dengan satuan struktur yang bermacam-macam dengan gugus fenol bebas. Berat molekul antara 500 sampai 20.000, larut dalam air, pengecualian beberapa struktur yang mempunyai berat molekul besar, mampu berikatan dengan protein dan terbentuk kompleks tanin protein yang larut dan tidak larut. Ini adalah sifat tanin. Sifat kimianya, yang pertama memiliki sifat umum yaitu memiliki gugus fenol dan bersifat koloid. Karena itu dalam air bersifat koloid dan asam lemah. Yang kedua, sifat jenis tanin dapat larut dalam air. Kelarutan yang besar akan bertambah besar apabila dilarutkan dalam air panas. Begitu juga tanin akan larut dalam pelarut organik lainnya. Tanin dengan garam-garam besi memberikan reaksi warna hijau dan biru kehitaman yang digunakan untuk menguji klasifikasi tanin. Uji ini kurang baik karena selain tanin yang dapat memberikan reaksi warna, zat lain juga dapat memberikan reaksi warna. Tanin akan terurai menjadi pirogalol, pirokatekol, dan fluoroglukinol bila dipanaskan sampai suhu 210 Fahrenheit. Jadi antara 98,89 Celcius sampai 101,87 Celcius. Tanin dapat dihidrolisa oleh asam basa dan enzim. Ikatan kimia yang terjadi antara tanin protein atau polimer dan polimer terdiri dari ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan ikatan kovalen. Ini adalah sifat fisik tanin. Umumnya tanin mempunyai berat molekul tinggi dan cenderung mudah dioksidasi menjadi polimer. Sebagian besar tanin bentuknya amorf
dan tidak memiliki titik leleh. Tanin berwarna putih ke kuning-kuningan sampai coklat terang tergantung dari sumber tanin. Tanin berbentuk serbuk atau berlapis-lapis seperti kulit kerang, berbau khas dan mempunyai rasa sepat atau astingen. Warna tanin akan menjadi gelap apabila terkena cahaya langsung atau dibiarkan di udara terbuka. Tanaman penghasilnya yaitu daun sida guri, sida rhombifolia L, yang diketahui mengandung tanin cukup tinggi dan telah digunakan sebagai pestisida nabati pembunuh ulat. Yang kedua ada daun melinjo, Genetum genemon L, juga mengandung tanin, daun gamal, Gliricidia sepium Jack, dan Lamtoro lausanalococephala lam mempunyai kandungan tanin 8-10%. Sekian presentasi tugas materi UAS untuk farmakognosi. Mohon maaf bila ada kesalahan dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.